Oke, di sini di skala, ini di laton. Di sini saya tuliskan hasil dalam string frame. Di sini S adalah F minimum dari field strength tensor untuk diambil. S adalah tensor ketiga yang jadi frame bedanya itu ada 4. Jadi ada G minimum di laton, E minimum dan B minimum. Jadi 4 beda. Maka saya akan punya 4 persamaan dinamika. Dapat dari variasi G minimum, ini variasi di laton, ini variasi E minimum, ini variasi dari D minimum. Maka goal adalah I have to find the solution, all the solutions, the fields. Jadi tidak numerik, jadi eksak. Jadi kalau saya masukkan medan solusi saya, maka semuanya akan terpenuhi. Nah itu masalahnya. Saya ingin mencari solusi lubang hitam. Jadi saya dari bahasa sendiri, kalau saya punya teori Einstein Maxwell, jadi saya punya suku Ricci dan suku Maxwell field, solusinya itu adalah Kerniman family. Kerniman itu ada Nostrom. Kalau saya ambil di Q-nya 0, saya punya Schwarzschild. Jadi Kerniman lubang hitam punya 3 H ya, massa, muatan dan rotasi. Kemudian versi Kerniman di string theory yang bukan Einstein Maxwell itu namanya Kersen. Dia itu punya muatan dan rotasi dan juga massa tentunya. Dan saya ingin mencari niat mulai. Sebelum saya ke sana, ini kayak udah niat mulai sebenarnya. Oke, ini solusi saya akan generik. Jadi ini Kerniman like, tapi bukan Kerniman. Ini solusi metriknya, ini solusi dilaton, solusi medan vektor dan solusi tensor B2 B. Lantas radiusnya plus minusnya inner outputnya itu di sini. B-nya adalah Q2 bagi 2M. Jadi lubang hitamnya punya massa, muatan dan rotasi. Kemudian saya ingin pergi menuju near horizon. Apa itu near horizon? Jadi kalau lubang hitam itu punya 2 horizon di sini, tadi ada 2 plus dan minus. Kemudian kalau dia ekstrim berarti plus minus itu akan coincide. Jadi karena dia sangat besar, sangat cepat atau muatan sangat besar, maka radius itu jadi coincide. Dan saya setelah coincide saya pergi ke dekat horizon. Maka bentuk metriknya yang tadi ini akan jadi lebih sederhana, jadi seperti ini. Nah, tapi saya mencarinya itu near horizon dan near ekstremal, bukan ekstrim, tapi near ekstrim. Ini sebuah parameter lambda di sini. Yang mana kalau lambda sampai 0 maka jadi ekstrim. Jadi gambarannya adalah kurang lebih near ekstrim, maka horizonnya itu masih 2, itu lingkaran yang kita tunggu ini belum coincide. Dan ini berurutan berarti sudah ada sumbu set dari atas. Dan near horizon geometri saya itu hanya di garis yang merah. Jadi ketika saya ambil radius di near horizon kita hingga sekalipun saya masih berada di sekitar lubang hitam, jadi tidak jauh. Jadi ini yang nolnya R0 dan ini R-nya 0 tentu saja itu di horizon. R yang sangat jauh di near horizonnya lalu masih di atas. Oke. Nah, tadi saya sempat diskusi dengan Mas Ardian. Beliau bicara tentang bagaimana ini mendapatkan pakai sini pakai persamaan. Saya mengerjakan pakai brute force. Saya tidak begitu kreatif, mungkin saya tidak maksudnya gitu. Mungkin saya ingin dapatkan ini bentuk yang membedakan, maka saya harus mencari A-nya apa, P-nya apa, dan B-nya apa. Akhirnya saya ketemu terbaik adalah saat B itu konstan dan ini A dan ini phi. Saya pikir ini tidak terlalu trivial karena kalau kita punya 3 medan yang tidak terlalu boring. Oke, ini spektrum dan field sekarang bisa benar. Nah, terusnya jadi pekerjaan saya lebih awal mencari sistem solusi ini. Nah, terusnya saya tinggal membahas bagaimana berlaku medan scalar di geometri ini. Jadi medan scalar itu minimalikal kalau jadi terkoppel dengan medan A ini dan berada dalam pengaruh spektrum ini, tapi tidak ada kaitannya dengan dia tidak berinteraksi dengan jelas. Jadi medan scalar tersebut sudah jelas dengan ini spektrum. Jadi phi saya sini itu sebagai probe. Jadi saya taruh di spektrum, tapi dia tidak mengganggu struktur ruang waktu saya. Dan kita ambil analisis bahwa phi saya memiliki simetri aksis, jadi saya bisa seperti ini kini vektornya dari phi dan di time kini vektor dan separabel dalam solusi radial angular. Maka seperti yang pernah dulu dikerjakan oleh Kiposi yang membuktikan untuk gap space itu persamaan triangle itu separabel between radial and angular. Hal yang sama juga terjadi di sini. Saya bisa dapatkan persamaan radial dan angular di lantai sebagai separasi konstan. Kemudian saya ingin bahas plus untuk medan saya. Ini pada plus di kuantum, jadi keramatan ada probabilitas. Maka ini per definisi phi-nya yang ini dan didapati dia bergantung kepada suku ini dan ada si pengalih fungsi omega. Jadi omega itu bisa kita abaikan. Itu hanya integral pada sebuah fungsi bergantung pada sudut x di sini. Nah, di sini itu kalau saya
mendekati horizon, out berarti mode yang menjadi horizon. Maka dengan itu kelas-kelas yang ada, jadi gainnya itu negatif semua karena memang gain mendekati horizon, out yang positif. Gambarnya ini kurang lebih besar ya. Jadi ini kurang lebih horizon, ini jauh tak hingga, ini yang out karena. Kemudian saya ambil secara batas bahwa saya bisa menggunakan secara batas. Pertama, kalau saya ingin memastikan credit version, saya bisa anggap ini 0, artinya tidak ada incoming class. Maka kalau di muncul P version, muncul produksi partikel, ini antipartikel. Atau kalau saya melakukan secara batas ini yang 0, maka muncul pasangan partikel antipartikel. Jadi dua secara batas dan mereka secara equivalent. Nah, sini sebenarnya secara batas di jauh, ini saya set ini sama dengan 0, maka dari ini di gelombang ya, kalau kita punya gelombang atau misalkan kita juga ada incidence dengan effective plus transmitted, dan itu bisa saya kaitkan dengan koefisien Bogoliubov alpha dan beta. Ini yang kalau saya tuliskan ekspansi skala dengan saya itu ada alpha macam apa namanya itu direction operator dan anidasi. Maka kaitan ini bisa saya bawa ke definisi alpha dan beta, di mana alpha dan beta menunjukkan Bogoliubov alpha square kemudian 1 plus beta square. Beta dinamakan sebagai mean number version, alpha sebagai vacuum persistence. Lantas dari solusi saya yang ada, karena saya sudah pecahkan persamaan saya, ada solusi radius, maka saya masukkan ke sini dengan ini sebagai side out, jadi seperti yang ini, tinggal plot aja, maka ketemu yang bilang ini beta, ini bilang red produksi partikel, pasangan antipartikel partikel, ini vacuum persistence, dan ini absolute cross section. Oke, kalau sekarang di CFT ini ada nanti dengan two-way function di CFT. Oke, gitu aja. Terakhir, bagian lainnya adalah kalau kan targetnya sekarang orang ingin bicara holografi atau apa-apa yang ada di gravitasi, kalau kita bisa kaitkan dengan holografi CFT misalkan. Nah, sejauh ini yang saya tahu, kalau untuk orang yang benar-benar black hole CFT correspondence, yang dalam hitungan sketsa yang bisa orang magikan adalah antara ini sigma kursi dengan sigma kursi di CFT. Kalau untuk CFT ini sudah harga mati, karena kita tahu bahwa di CFT 2 dimensional CFT 2.1 sudah restricted, jadi kontak dibagi dengan jarak square. Nah, kalau misalkan saya manipulasi ukuran saya, maka ungkapan ini saya dapatkan ini standar di CFT 2 dimensi. Maka kalau ini saya cocokkan ini ke sana dengan mengkaitkan apa itu hubungan antara zeta dengan omega dan seterusnya, maka saya bisa klaim adanya hubungan antara teori medan konformal di 2 dimensi dengan fisika undang-undang di 4 dimensi. Oke, maka berpenutup pertanyaan berikutnya adalah apakah hanya sigma kursi yang merupakan besaran yang bisa saya holografik secara holografik dijelaskan? Bagaimana yang alpha square dengan beta square? Oke, terima kasih sudah berkenan untuk dan teman-teman di fisika keseluruhannya. Baik, Arif, ada pertanyaan? Kita lihat di Lagrangiannya, di metriknya. Itu metriknya center di EDS atau flat? Media flat. Kalau sambil menuju 0, media flat. 0 R0. Kalau sambil R delta hingga kan? Bukan flat. Bukan flat, tapi apakah EDS? Saya nggak tahu, mungkin dia flat. Oke, Dia belum flat. Ya, maksudnya gini, kalau mau dikaitkan dengan holografi, orang biasanya yang punya ada EDS, CFT gitu. Ya. Artinya di gravity dia asymptote minimal asymptote di EDS gitu. Nah, kalau mau pakai holografi, saya kurang tahu. Saya ingat memang ada beberapa yang coba dari asymptote flat dia coba pakai holografi. Tapi ini kan EDS apa? Saya nonton tadi dia. Enggak, EDS itu seluruhnya. Ya makanya kata boundary-nya. Ya nggak bisa gitu. Karena kalau
ketika tentukan itu SMTG EDS, kamu mesti tahu boundary-nya di mana. Gitu. Mana yang parameter boundary-nya? Kalau kamu susah jelanin satu, ya belum tentu nggak bisa jadikan EDS. Ya, pastinya diskusi di KCFT itu tidak selalu define EDS. Banyak orang, saya kan cuma tipnya, tapi kan ada staff yang nggak gitu. Makanya masih lebih half scope dibanding EDS. Ya. Maksudnya mau dibandingin dengan CFT di mana? Kalau boundary kalau dia bukan SMT EDS, boundary-nya bukan flat. Dan CFT di mana yang kamu mau bandingin? Karena formulasi di situ itu CFT di flat, ya. Kecuali kalau ternyata dia bukan SMT EDS, apapun bentuknya itu boundary-nya bentuknya bukan Euclidean. Tapi gini, oke, mungkin ada saya tuliskan dulu ya. Kalau dia bukan Euclidean, CFT-nya berarti CFT in curve space. Dan kamu harus hitung itu, nggak bisa main dicocokkan dengan CFT yang sudah ada, karena CFT sudah ada itu di flat. Mungkin materinya bisa bantu itu cocokannya. Saya sendiri nggak tahu CFT in curve space memang ada, cuman curve space-nya terbatas, bukan di sphere atau di apa. Tapi ini makanya saya tanya ini asymptotic apa geometrinya apa? Asymptotic geometrinya apa? Ya pasti ya, jadi sebenarnya kalau ini nggak ada kan, dia sebenarnya itu motivasi Rominter dan kawan-kawan itu mencomot teknik yang ada di SDC, tapi tentu tidak semua. Jadi tidak sepasti EDS. Ya, mereka pakai DS, tapi kan tahu asymptotically-nya apa. Belum. Harus baca dulu apa ya? Oke, ada lagi masalah lain. Saya bingung juga apa yang dimaksudkan boundary. Saya hanya mengerti boundary dari konsep topologi. Jadi apakah di sini boundary sama dengan yang ada di situ atau yang lain? Kalau kita berbicara tentang boundary kan, kita harus berkaitan dengan closed set dan open set. Jadi apa itu yang dimaksudkan boundary? Itu jelas. Kadang-kadang apakah ini asymptotic atau ini? Ya. Sebab itu hati-hati. Kalau misalkan begini, pernah saya katakan sama Harian, negara kita ini memang sangat sangat toleran. Artinya tidak bisa membedakan closet dan closet. Jadi maksud saya, sebab sebenarnya dalam beberapa ini diberikan metriknya di sana tuh, kan ada metriknya kan. Nah sekarang itu saya ini beberapa kali saya dengar calon dari radio ini, lalu kita apa sih yang maksud? Apakah ada definisi baru tentang boundary? Daripada ini sebab saya ada mungkin belum punya paper itu, saya punya ada paper dari orang lain. Oh ada universe tanpa boundary misalnya. Artinya, jadi saya pun jadi confused. Yang mana? Siapa pengertian saya? Sebab saya tahu kalau konsep fisika dari tahun ke tahun bisa berubah-ubah. Ingatlah, kalau matematik khususnya persyaratan, saya selalu berusaha menggunakan algebra structure dan segala desain. Karena itu lebih aman kan gitu kan? Kalau saya mengatakan metrik itu apa itu? Ada dua macam metrik yang kita kenal dalam fisika. Ini pasti termasuk metrik indefinite metrik kan gitu. Kalau seperti yang dari pagi, kalau sebelum relativitas semua metrik itu positif definite, betul? Dan berbeda itu ada indefinite. Makanya kita mengenal Mitchell. Asalnya sekarang itu tolong kalau mungkin ada definisi baru berbeda dengan pengertian dia. Coba. Pak Ardendi itu EDS yang Maldacena propose. Jadi teorinya adalah kita punya teori gravitasi di 4 dimensi misalkan, lantas memiliki dua, bisa dijelaskan secara alternatif dengan teori yang lain, non gravitasi di boundary. Boundary itu berarti kalau misalkan kenapa sebenarnya bisa Z sebenarnya 0 atau Z sebenarnya 100 kurang kita pilih. Tapi di boundary itu akan muncul namanya medan. Jadi medan dan medan, maka di bawah itu adalah operator yang 2 poin misalkan. Jadi itu kamusnya Pak.
dengan sekarang itu. Makanya yang tadi saya oleh Pak adalah boundary itu karena holografi. Jadi fenomena di gravitasi itu bisa dijelaskan dengan fenomena non gravitasi dengan dimensi yang lebih rendah. Itu masalahnya seperti itu, Pak. Hanya boundary-nya kita bisa ambil misalkan Z dengan 0 atau Z dengan enggak, tergantung metriknya. Saya hanya menyarankan bagian sampai kalau istilah-istilah itu sudah common begitu ya, tolong explicitly